Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ada sebuah Honda Astrea ya teman-teman, yang nantinya bakalan saya bahas pada kesempatan kali ini dari segala aspek, baik roda, bagian lain-lain, bodi dan lain-lainnya. Ini saya bakalan review. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, langkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya update konten-konten terbaru seputar review motor Honda ini ya, motor-motor zaman dahulu dan juga zaman sekarang yang emang lagi viral-viralnya. Kita bahas aja dengan ya yang sering saya review. Kita review dulu di bagian speednya atau speedometernya ya teman-teman. Nah di bagian sini nih, ini ada beberapa indikator yang emang sama ya teman-teman dari motor-motor lainnya, yang tentunya di sini nih belum digital ya, ini masih menggunakan ya manual ya teman-teman, seperti ini, dimana di sini ada rating, netral, indikator netral ya. Jadi ketika kalian giginya masuk netral, nanti di bagian sini menyala ya. Dan juga begitu pula ketika di top atau gigi 4, nantinya di sini juga bakalan menyala ya. Nah, selain itu di sini juga ada kecepatan dan juga indikator bensin. Untuk di bagian bawahnya sendiri ini kurang lebih seperti ini. Ini ada seperti jepitan gitu ya. Jadi ketika kalian membawa barang bawaan seperti barang belanjaan ataupun barang-barang lainnya yang bisa dijepit di sini ya, kalian bisa jepit ya teman-teman. Nah, dan juga di bagian sini ya, untuk mempermudahkan kalian membawa belanjaan kan bisa taruhkan di bagian sini. Kita lanjut aja bahas ke bagian depan, dimana di depan sini nih lampunya juga cukup keren dan terlihat klasik banget, dimana dari segi bentukan treating dan juga lampu depannya ini berbentuk kotak semua ya teman-teman. Jadi menurut saya itu terlihat seperti lebih klasik ataupun lebih nyentrik ya untuk bentukannya ini. Dan di bagian sini juga oleh teman saya itu ditambahi sebuah variasi-variasian kecil gitu ya teman-teman. Nah ini menggunakan keranjang ya, keranjang ataupun boncengan di sepeda ya. Ini dipasangkan di sini ya untuk dudukan plat dan juga mantol. Itu biasanya kalian bisa jepit di depan sini ya, ataupun juga kalian bisa kasih variasi dan juga dipasang keranjang untuk lebih ya menarik lagi ya. Untuk di bagian ruji-rujinya ini ada kendala sedikit ya teman-teman. Nah untuk di bagian velgnya atau jari-jarinya ini menggunakan jari-jari atau ruji-ruji, dimana untuk sistem pengeremannya di sini ini menggunakan sistem tromol ya. Ini emang wajar ya, karena sebelumnya juga saya sudah jelaskan kalau motor-motor lama juga ada yang memakai tromol seperti ini ya untuk rem depan. Oke, jadi nggak usah heran lagi ya. Untuk di bagian mesinnya sendiri di sini nih cc-nya 100 cc ya teman-teman untuk Astrea Grand ini ya. Nah ini bukan Astrea Grand Legend tapi Astrea Grand biasa ya teman-teman. Nah untuk gigiannya sendiri ini mentok sampai gigi 4. Jadi untuk kecepatannya ya nggak bisa kencang-kencang ya teman-teman, standaran ya, dibawa pelan karena ini motor muda, termasuk motor lama ya, keluaran tahun 2022. Nah di sini juga ini ada seperti kotakan seperti ini. Ini bukan apa-apa ya di dalamnya, tapi ini cuman bodi doang ya teman-teman, digunakan untuk memperbagus ya, seperti itu ya. Untuk di bagian sininya ini yang menurut saya cukup lumayan keren dan mungkin bisa diterapkan di motor-motor zaman sekarang, itu di bagian sininya ini ya, apa sih ini ya, tutup rantai ya. Jadi ini tutup rantai sepeda seperti sepeda di sepeda jengki atau sepeda unta ya teman-teman. Biasanya itu tutupnya seperti ini, dan di motor ini nih memang tutupnya sama kurang lebih seperti sepeda jengki ya. Ini lebih keren dan juga lebih bagus sih kalau menurut saya. Nah jadi ya ini kan kotor ya, jadi rantainya itu terlindungi karena adanya tutup rantai ini ya teman-teman. Jadi nggak kotor dan nggak cepat karatan ketika
ya kendaraannya becek, kena lumpur, debu dan lain-lain ya, yang dapat menyebabkan proses pengaratan itu lebih cepat ya. Nah untuk di bagian sininya ini ya Allah, milik apa ini, astagfirullah, tadi ngelik ya teman-teman handphone saya ya. Nah untuk di bagian shocknya ini ya teman-teman, ini menggunakan sistem double shock. Nah itu di bagian situ tuh ada shock lagi. Jadi untuk shocknya ini berbeda dari motor-motor lainnya, yang dimana di sini nih terlihat seperti tabung pompa ya teman-teman. Nah kalau lainnya itu biasanya ada bulatan-bulatan gitu, tetapi di motor Astrea Grand ini nih nggak ada ya. Selain itu di velg belakang juga ini masih menggunakan cakram apa sih, ruji ya seperti ini, yang enggak menggunakan palang. Dan juga untuk sistem pengeremannya ya, untuk sistem pengeremannya juga menggunakan tromol. Nah menggunakan tromol, dan armnya ini rada sedikit kecil sih ya kalau menurut saya ya. Tapi arm ini emang berfungsi ya untuk transfer tenaga ya, ibaratnya seperti rantai gitu ya. Tanpa arm ini nggak bisa dipasang roda belakangnya. Nah untuk di bagian sininya ini knalpotnya masih standar, dan juga ya rada karatan ya gitu ya teman-teman, karena lihat sendiri kondisinya juga sangat kotor. Ini mungkin belum dicuci dari orangnya yang punya, karena malas atau kenapa kurang paham juga saya ya. Kita lanjut aja ke bagian belakang sini. Jadi di belakang sini nih rem belakang ya, ini semuanya hampir mirip, nggak bisa dibedain antara rem belakang dan juga ratingnya, tetapi bagi saya ini masih bisa dibedain ya. Nah ini ada garis-garis seperti ini nih ya, pembatas ya teman-teman. Di bagian sini ini rating, di bagian belakang sini nih rem belakang ya. Oke, mungkin sekian aja untuk konten kali ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Tentunya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.